Pusing Pak? Pusing tak? Kasih madu lagi atau? Atas. Terlentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kordofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk gangguan diabetes ya, diabetes itu ada tipe 1, 2, 3 dan 4 dan mungkin akan nambah lagi. Tipenya itu banyak sekali. Yang jelas dalam pengobatan tradisional dengan medis itu beda ya. Kalau di pengobatan medis itu yang selalu diperhatikan adalah angka daripada kandungan diabetesnya. Dan penyakit yang lain juga itu ketika materi tubuh juga dilihat hanya angkanya saja. Yang membedakan antara pengobatan tradisional dengan pengobatan medis adalah angkanya. Ketika diabetes yang dicek oleh medis itu ketika tinggi maka diobatin harus diturunkan. Padahal apa? Kalau gula menumpuk dalam darah itu kan sebenarnya sumber energi. Ya, sumber energi untuk tubuh kita. Tapi kenapa menjadi penyakit ketika gula itu masuk ke dalam darah terlalu lama sehingga menjadikan penyebab daripada salah satu penyakit stroke di mana akan menyumbat ke darah otak. Nah, itu sebenarnya energi kita sendiri yang harus diekspresikan menjadi sumber energi ya, di mana gula itu sumber energi. Nah, nanti kalau pengobatan medis kita akan diberikan obat untuk menurunkan glukosanya. Glukosa itu akan ditarik oleh obat, ditempelkan ke sel, bukan dimasukkan ke dalam sel. Dan itulah yang menjadikan sumber komplikasi setelah pemakaian obat-obatan selama 10 tahun. Ya, tapi ketika tidak pakai obat, maka yang terjadi adalah penyumbatan. Jadi neuropatik, jadi stroke dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang jadi penyakit jantung ketika tidak menggunakan obat. Jadi bumerang, pakai obat juga salah, tidak pakai obat juga salah. Apa yang harus kita lakukan? Satu, yang harus kita lakukan adalah asupan daripada yang menghasilkan glukosa dalam tubuh, ya dalam darah. Apa tuh? Adalah yang utama adalah atur karbohidratnya. Ketika kita bisa mengatur karbohidrat, maka glukosa yang masuk dalam tubuh akan berkurang. Sehingga sel akan memakan glukosa yang tertanam di tubuh. Glukosa yang menumpuk dalam tubuh akan perlahan-lahan ditarik oleh sel tanpa menggunakan obat. Ya. Yang kedua adalah ekskresikan kelebihan glukosa dalam tubuh. Ketika glukosa menumpuk dalam tubuh, dia semakin berat. Ya, semakin berat sehingga tidak bisa diserap oleh sel. Untuk meringankannya bagaimana? Sering-seringlah olahraga. Ketika glukosa dipanaskan dengan olahraga, glukosa dipanaskan dengan keringat, maka glukosa gampang sekali ditarik oleh sel. Menjadi sumber energi. Ya, kalau kita punya diabetes kurang olahraga, ya otomatis kita tidak akan sembuh selama-lamanya. Yang berikutnya adalah kita bantu dengan cara terapi fast do. Karena diabetes adalah sumber dari kelemahan fungsi yang biasanya bersifat lembab, dingin, orangnya susah karena sinar matahari, maka kita keluarkan dengan fast do. Dan jarang sekali kita gunakan dengan bekam. Karena bekam itu membantu dengan untuk unsur panas. Sedangkan diabetes kebanyakan adalah unsur dingin kelembaban. Jadi lebih pas untuk menggunakan fast do untuk pasien-pasien diabetes kita. Nanti gejalanya apa saja diabetes? Macam-macam. 1, 2, 3, 4 itu macam-macam beda-beda. Dan yang penting bukan kita turunkan kadar gulanya, tapi kita bantu agar organ bisa mengekspresikan bagaimana gula itu menjadi sumber energi. Karena gula itu sumber energi, baiknya tidak dibuang. Tapi kalau udah kelebihan, cepat-cepatlah kita memanaskan, menggerakkan agar bisa terserap oleh sel. Jangan mengandalkan obat-obatan terus-menerus karena berakibat fatal menjadikan komplikasi kepada sel kita sendiri. Barakallahu fiik, salam sehat dari Kordoba, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 11 siang. Di atas jam 9 tidak ditangani langsung oleh Abu Juni. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini menit kelima. Bengkak kaki di fasdu darahnya warna kuning. Pagi hari ini menjelang siang kita sedang fasdu untuk gangguan pembengkakan di kaki. Nih lihat, kaki sebelah kanan beda dengan kaki sebelah kiri. Kaki yang sebelah kiri mah kecil, kaki yang sebelah kanan mah membengkak besar. Ini kita sedang terapi fasdu ya, kita keluarkan cairan darah yang menumpuk di bawah. Ini adalah penumpukan cairannya, termasuk urium yang ada di kaki yang tidak bisa ditarik ke atas karena berat masanya dari mana? Adalah dari darah statis yang mengandung plasma berlebih.
Ketika kita keluarkan, nanti perbandingan antara plasma dengan darahnya itu lebih banyak plasmanya. Itu menandakan apa? Darah yang mengumpul di kaki itu betul darah-darah mati yang tidak bisa naik lagi ke areal ginjal. Ya, di mana darah kalau dari atas itu akan turun dengan sendirinya, tapi kalau dari kaki dia ditarik oleh jantung untuk disaring lagi oleh ginjal. Ketika tidak ditarik, maka dia akan jadi restatis, ya, lama-kelamaan akan membeku dan membengkak seperti ini. Nah, ini adalah kadar dari pembakaran edem urium keras. Urium keras itu ketika kita keluarkan, plasmanya itu berupa coklat kekuning-kuningan seperti ini. Ya, coklat kuning seperti ini. Nah, ini biasanya disebabkan kenapa? Disebabkan karena kerusakan daripada saraf neuropatik. Saraf neuropatik yang ada di bagian pembuluh darah kaki yang biasanya diakibatkan karena pembekuan dari glukosa berlebih pada darah yang disebut dengan diabetes. Ya, mau diabetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak tahu ini berapa itu. Nah, yang jelas dari diabetes itu biasanya menjadi gangguan neuropatik. Dan kemudian ketika neuropatiknya dibiarkan terus-menerus, darah akan statis, darah akan membeku dan terjadi pembengkakan, edem. Nah, seperti ini menampakkan darah fasdunya. Coklat kekuning-kuningan. Syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Allahumma rabbana syadhibal ba'sin syafi. La syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqam. Amin. Salam saya dari Khurufat Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, hanya di Cikalang Tengah. Jalan Cikalang Tengah nomor 30, buka jam 6 pagi, tutup jam 11 siang. Di atas jam 11 siang tidak ditangani langsung oleh bulimik. Barakallahu fiik. Pusing Pak? Pusing tak? Kasih madu lagi apa? Atas. Terlentang. Main di sini dulu kan dia nggak kaget kan? Video kan deket, biar kelihatan minyaknya. Nanti kirimin ke si ibunya. Yang boleh kenyang itu berdasar atau berdamah sekali, nggak boleh berdisya.